Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba mereview kembali tentang analisis regresi. Pada analisis regresi ini kita akan menggunakannya untuk mempelajari hubungan ketergantungan dari satu peubah tak bebas atau dependen kepada satu atau lebih peubah penjelas atau peubah explanatory variable. Kemudian kita akan menduga rata-rata populasi dari peubah tak bebas berdasarkan pengetahuan mengenai nilai peubah penjelas. Misalkan hubungan antara tinggi anak laki-laki dan tinggi ayahnya. Jadi misalkan ini adalah, kalau kita gambarkan, X-nya ini adalah tinggi ayahnya, sedangkan yang sumbu tegak ini menjelaskan tentang tinggi dari anaknya dalam inci. Nah, kita ingin meramalkan tinggi anak laki-laki dari tinggi ayahnya. Pada setiap nilai tinggi ayah terdapat sebaran tinggi anak laki-laki. Jadi biasanya untuk regresi itu kita menetapkan dulu nilai X-nya. Misalkan di sini kita tetapkan nilai X-nya yaitu tinggi ayahnya itu 60, kemudian 65 dalam inci ya. Kemudian 70 dan 75. Nah, kemudian dari ayah-ayah, jadi ini kita merekam data itu tidak hanya dari satu orang tapi harus dari banyak orang. Jadi misalkan untuk yang tinggi ayahnya 60 itu ada beberapa yang kita amati tinggi anak-anaknya. Jadi ada bapak yang atau ada ayah yang tingginya 60 itu tinggi anaknya di bawah 60. Ada yang di atas atau di atas 65 dan sebagainya. Jadi ini adalah sebaran dari tinggi anak laki-laki ketika ayahnya mempunyai tinggi 60. Jadi ada yang di bawah 60, ada yang di atas 60, ada yang di bawah 65, ada yang di atas 65, seperti itu. Jadi tidak sama tinggi anak dari ayah yang memiliki tinggi 60. Kemudian ayah yang memiliki tinggi 65 juga memiliki anak-anak yang tingginya juga bervariasi mulai dari yang 60 sampai di sini sekitar 70. Demikian juga untuk ayah yang tingginya 70 dan 75. Nah, secara rata-rata tinggi anak laki-laki itu meningkat seiring dengan peningkatan tinggi ayah. Ya, jadi kalau tinggi ayahnya meningkat, maka tinggi anaknya juga meningkat. Nah, garis regresi ini menghubungkan rata-rata tinggi anak dengan tinggi ayah. Jadi ini kita cari rata-ratanya kan dari setiap tinggi ayah, ini ada beberapa tinggi anak, gitu ya. Sehingga kita bisa mencari rata-ratanya. Untuk tinggi ayah 60. Kemudian ketika tinggi ayahnya 65, maka rata-rata tinggi anaknya juga bisa kita cari dari sebaran data ini. Nah, garis regresi ini menghubungkan rata-rata tinggi anak. Contoh yang kedua, contoh yang sudah pernah kita bahas, yaitu tentang pendapatan dan konsumsi. Jadi ini merupakan pasangan nilai pendapatan dan konsumsi diambil secara acak, tidak diamati untuk setiap nilai pendapatan atau GDP. Jadi di sini ambilnya acak. Nah, untuk kasus yang kedua ini, regresi ini digunakan untuk menentukan seberapa besar koefisien MPC atau marginal propensity to consume. Nah, ada hubungan secara deterministik dan ada hubungan secara stokastik.
Hubungan deterministik antar peubah ini terjadi apabila semua pasangan titik membentuk garis lurus. Sedangkan hubungan stokastik, pasangan titik ini berada di sekitar garis, jadi tidak tepat pada garis tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya unsur random atau stokastik. Dan peubah random atau stokastik ini mempunyai sebaran peluang tertentu. Pada regresi ini umumnya diasumsikan menyebar normal, tapi ada juga nanti pada kasus-kasus tertentu peubah randomnya ini tidak menyebar normal. Nah, pada analisis regresi ada kemungkinan peubah lain yang tidak terukur yang juga menjelaskan peubah tak bebas, sehingga kita perlu mengasumsikan hubungan selain hubungan deterministik. Oke, bagaimana regresi versus sebab akibat. Jadi hubungan sebab akibat itu tidak disimpulkan secara statistik. Hubungan sebab akibat ini harus dibentuk berdasarkan common sense atau berdasarkan teori. Jadi penentuan hubungan sebab akibat ini dilakukan secara a priori, artinya sebelum dilakukan regresi itu kita harus sudah mempunyai semacam teori atau dasar yang mengatakan atau yang menentukan bahwa ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kalau di dalam ekonometrika ya berarti teorinya adalah teori ekonomi. Jadi kita menentukan dulu bagaimana hubungan antara variabel-variabel tersebut berdasarkan teori yang sesuai, misalkan berdasarkan teori ekonomi atau berdasarkan teori pada ilmu cuaca dan sebagainya. Jadi misalkan di sini produksi itu dipengaruhi oleh curah hujan, bukan sebaliknya. Contoh yang lain, tinggi tubuh anak laki-laki dipengaruhi oleh umur, bukan umur dipengaruhi oleh tinggi anak laki-laki. Kemudian konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan dan bukan sebaliknya. Jadi sebelum kita melakukan regresi kita sudah harus punya hubungan ini berdasarkan ilmu, berdasarkan teori yang sesuai atau paling enggak berdasarkan logika. Jadi harus logis. Jadi enggak bisa kita langsung menghubungkan dua variabel, misalkan curah hujan harian atau bulanan gitu ya, kita hubungkan dengan inflasi bulanan. Mungkin kalau kita analisis regresi keduanya berhubungan atau berpengaruh, variabel satu berpengaruh terhadap variabel lain, tapi itu tidak masuk akal gitu ya. Jadi tidak masuk akal curah hujan itu berpengaruh pada inflasi bulanan atau sebaliknya. Jadi harus kita punya dulu teori, baru kita menguji teori tersebut secara empiris dengan menggunakan regresi. Regresi versus korelasi. Pada regresi ini melibatkan unsur sebab akibat antara dua peubah atau mungkin lebih. Ada peubah tak bebas dan ada peubah penjelas. Sedangkan pada korelasi ini hanya menunjukkan hubungan keeratan antar peubah. Nah, di sini tidak ada unsur sebab akibat. Beberapa terminologi dalam regresi. Yang pertama adalah explain. Jadi peubah tak bebas atau peubah dependent atau biasanya kita sebut sebagai peubah Y. Ini beberapa istilah yang biasa digunakan adalah explained, kemudian predictant, regression, response, endogens, dan outcome. Sedangkan peubah penjelas atau sering disebut explanatory variable atau kita lambangkan dengan X,
Itu terminologinya bisa independen, variabel independen, prediktor, regresor, stimulus, eksogen, atau kovariat. Jadi ini istilah-istilah atau terminologi yang digunakan untuk variabel X. Yang ini tadi untuk variabel Y. Nah, analisis regresi ini bisa kita bedakan menjadi analisis regresi sederhana atau analisis regresi berganda. Pada analisis regresi sederhana ini hanya melibatkan dua peubah saja, jadi satu variabel X dan satu variabel Y. Kemudian analisis regresi berganda ini melibatkan lebih dari dua peubah, jadi satu peubah tak bebas atau satu peubah Y dan beberapa peubah X atau beberapa peubah penjelas. Kemudian tipe data yang bisa digunakan atau yang biasa digunakan untuk analisis ekonomi itu yang pertama adalah time series. Jadi ini melibatkan waktu, ya. Kemudian ada cross section data, pool data, panel atau longitudinal atau mikropanel data. Ini istilah-istilahnya tapi bentuknya sama. Untuk yang ini ya, untuk yang terakhir ini. Time series data itu sekumpulan pengamatan yang diamati pada satu atau beberapa peubah pada waktu yang berbeda, misalkan data harian. Jadi kita mencatat data time series itu berdasarkan waktu dan variabel yang diamati. Misalkan harga saham, kalau data harian, jadi kita harus mengamati misalkan tanggal 1 harga sahamnya berapa, tanggal 2 harga sahamnya berapa, tanggal 3 harga sahamnya berapa, seperti itu. Demikian juga ramalan cuaca, misalkan tentang curah hujan, berarti ya kita harus mengamati setiap hari kalau datanya harian. Jadi tanggal 1 curah hujannya berapa, tanggal 2 curah hujannya berapa, dan seterusnya. Bisa kita amati dalam 1 tahun misalkan seperti itu. Bisa juga data mingguan, contohnya adalah suplai uang. Data bulanan ini bisa tingkat pengangguran atau consumer price index. Data 3 bulanan ini kita amati biasanya untuk GDP. Data tahunan misalkan ini adalah anggaran pemerintah. Nah, hubungan stasioner ini yang akan mendasari analisis data time series. Mungkin ini akan kita bahas atau dibahas pada tengah semester yang kedua ya, untuk analisis data time series. Sedangkan cross section data ini datanya merupakan hasil pengamatan pada satu atau beberapa peubah yang diperoleh pada satu waktu. Jadi waktunya satu saja, misalkan tahun 2020 atau tahun 2021 atau bulan gitu ya. Nah, yang diamati itu beberapa individu. Nah, individu ini macam-macam, bisa orang, bisa negara, bisa perusahaan dan sebagainya. Tapi diamatinya dalam satu waktu tertentu. Contohnya di sini adalah produksi telur dan harga telur untuk 50 negara bagian di US pada tahun 1990. Jadi pada tahun tertentu saja, tidak setiap tahun gitu ya diamatinya, tapi pada tahun tertentu saja. Yang diamati itu adalah produksi telur untuk 50 negara bagian. Jadi ada beberapa objek ya, atau beberapa individu. Dalam hal ini individunya adalah negara bagian. Contoh yang lain, nah ini sebenarnya sama, cuman pada tahun 1991. Jadi data cross section itu diamati dalam satu waktu saja, tapi untuk beberapa individu. Ini adalah contoh data pada produksi telur di US.
Yang Y1 yang indeksnya 1 ini menunjukkan tahun 90, yang indeksnya 2 ini menunjukkan tahun 1991. Jadi di sini negara bagiannya. Jadi negara bagian AL ini Y1 adalah produksi telur pada tahun 1990. Kalau Y2 ini pada tahun 1991, X1 itu adalah harganya. Harga per dosen, per lusin ya. Ini tahun 1990 dan X2 itu pada tahun 1991. Kemudian ada pool data. Pool data ini adalah gabungan dari time series dan cross section. Jadi produksi telur dan harga telur itu adalah perubahannya untuk 50 negara di Amerika. Jadi ini cross sectionnya ada 50 negara pada tahun 1990 dan tahun 1991. Jadi ini ada time seriesnya juga, jadi gabungan. Namun di sini perbedaan waktu ini tidak dipentingkan, dianggap sebagai ulangan. Itu untuk pool data. Jadi untuk pool data itu meskipun datanya itu gabungan dari time series dan cross section, dia tidak memperhatikan waktu. Jadi dicampur saja gitu ya. Dicampur untuk 50 negara bagian pada tahun 1990 dan tahun 1991. Sehingga total pengamatan dianggap 100. Jadi I-nya itu 1 sampai 100. Jadi indeksnya itu tetap cuma 1, yaitu I. Ya, tidak IT, tidak I-nya menunjukkan cross section, T-nya menunjukkan waktu, tidak, tapi digabung semuanya menjadi satu indeks, yaitu I-nya 1 sampai 100, karena masing-masing tahun itu ada 50 negara bagian. Yang terakhir ini adalah panel atau longitudinal atau mikropanel data. Jadi data yang diukur pada unit cross section yang sama dalam selang waktu tertentu. Jadi unit cross sectionnya misalkan perusahaan, kita mengamati misalkan 5 perusahaan A, B, C, D, E, maka ya perusahaan itu akan diamati selama beberapa waktu ya. Nah, perusahaannya ya harus sama A, B, C, D, E itu saja, nggak boleh ganti karena ingin dilihat perkembangannya. Nah, unit cross sectionnya misalkan tadi kalau yang data produksi telur itu unit cross sectionnya adalah negara bagian, yang diamati adalah produksi telur dan harga telur. Nah, waktunya ini ada 1990 dan 1991. Jadi di setiap negara bagian ini diamati produksi telur dan harga telur pada 2 periode waktu tersebut. Nah, kalau yang pool tadi indeksnya itu cuma I ya, YI gitu saja. Jadi waktunya itu tidak diamati, maksudnya tidak menjadi perhatian. Sedangkan pada panel itu indeksnya menjadi 2, yaitu ada I yang menunjukkan cross section dan T yang menunjukkan waktu. Jadi bedanya panel dan pool di situ. Jadi kalau pool itu meskipun diamati cross section dan time series, tapi digabung ya, di pool, sehingga tidak menunjukkan unit cross section dan unit waktunya. Tapi kalau panel itu indeksnya ini ada 2, yaitu I dan T. I-nya menunjukkan cross section dan T menunjukkan waktu, dan keduanya ini menjadi perhatian. I dan T itu menjadi perhatian di sini. Jadi baik Y ataupun X,
itu indeksnya ada 2. Nah, di sini I-nya mulai dari 1 sampai 50 dan T-nya adalah 1990 dan 1991. Contoh lain panel data, ini misalkan sensus N rumah tangga untuk 5 tahun. Jadi unit cross sectionnya adalah rumah tangga dan unit time-nya adalah tahun. Jadi setiap tahun selama 5 tahun ini rumah tangga yang sama. Jadi ini ya, yang penting itu yang sama, rumah tangganya yang sama. Seperti tadi perusahaannya ya perusahaan yang sama. Ini diwawancara beberapa kali. Kalau di sini 5 tahun. Misalkan tentang jumlah pendapatan. Jadi ingin dilihat juga bagaimana pendapatan setiap rumah tangga itu, apakah mengalami kenaikan, apakah mengalami penurunan, ataukah konstan. Jadi YIT itu adalah pendapatan rumah tangga ke I pada tahun ke T. I-nya 1 sampai N, T-nya 1 sampai 5. Jadi tujuannya jelas untuk mempelajari perubahan secara finansial rumah tangga sejak wawancara terakhir. Nah, di sini digunakan untuk mempelajari dinamika keuangan rumah tangga secara periodik. Jadi ingin tahu bagaimana keuangan rumah tangga, apakah naik, apakah turun, apakah konstan, dan sebagainya. Nah, sumber data ekonomi ini ada dari lembaga pemerintah, yaitu dari BPS, atau dari Susenas, atau dari Bank Indonesia. BPS ini datanya sudah berlimpah sekarang ya, dan bisa diakses secara gratis di websitenya. Di Bank Indonesia ini mungkin beberapa data bisa kita akses juga, tapi ada juga beberapa data yang tidak bisa kita akses secara online. Kemudian lembaga internasional biasanya juga menyediakan data seperti IMF atau Bank Dunia. Organisasi swasta juga menyediakan. Biasanya tentang harga saham atau harga emas dan sebagainya. Nah, ini bisa kita dapatkan juga data dari internet. Nah, data ekonomi ini metode pengumpulannya itu bukan dari percobaan seperti di ilmu hayati. Jadi kita nggak bisa mengatur ya, kita cuma mengamati saja. Kita tidak bisa mengatur variabel-variabelnya. Kalau di ilmu hayati masih bisa. Jadi misalkan kalau dosisnya sekian, kemudian suhunya sekian, itu nanti hasilnya seperti apa. Nah, kalau di ekonomi nggak bisa kita menentukan faktor-faktor atau variabel-variabel untuk mempelajari. Jadi kita cuma mengamati saja dan merekam atau mencatat data-datanya. Jadi datanya bukan data eksperimental ya. Jadi tidak bisa dikontrol oleh peneliti. Tingkat pengangguran, PDB, tingkat inflasi, dan lain-lain itu nggak bisa kita kontrol, nggak bisa dikontrol oleh peneliti. Jadi cuma mengamati saja. Oke, demikian review analisis regresi yang pertama. Nanti yang review analisis regresi yang berikutnya akan saya sajikan pada video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.